Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama, setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksudnya Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Maksudnya. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja sesuai kejadian. Kemudian untuk penanganan tindak lanjut karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian untuk yang kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karopropos. Di situ Pak Karopropos memerintahkan Sesopropos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali.